Hai Pak Cino dan teman-teman, perkenalkan, nama saya Albert Theodore, Group Leader dari Future Leader 1. Hari ini kita akan membahas mengenai proyek kita, yaitu Hati untuk Jovan. Sebelumnya, mengapa kita memilih nama Future Leader 1? Future Leader 1 artinya Future Leader, yaitu pemimpin masa depan, dan satu yang artinya ingin menjadi nomor satu. Kita berharap bahwa seluruh anggota kita, dan bahkan anak yang kita tolong, menjadi Future Leader, alias pemimpin masa depan yang akan membangun dunia menjadi dunia yang lebih maju dan menjadi nomor satu di dunia dalam basis servant leader, yang artinya kita tidak ingin mendewakan diri kita sendiri. Kita ingin agar orang lain juga ikut terkena dampak dari kami, dari kepemimpinan kami, dan bangun dunia yang lebih baik. Itulah makna dari Future Leader 1, and we try to do our best. Itu adalah moto kami, do our best. Sebelum itu, mari kita perkenalkan diri kita dulu satu-satu. Saya Albert Theodore sebagai Group Leader dari Future Leader 1. Saya Erik Ricardo Teja sebagai Wakil Ketua dan Divisi Publikasi dan Dokumentasi. Nama saya Jessica sebagai Sekretaris. Saya Wilson Wijaya dari Divisi Eksternal. Saya Jeremia sebagai Bendahara 1. Saya Harbert sebagai Bendahara 2. Karena Allah telah memberikan kasih yang begitu besar kepada kami merasa perlu untuk berbagi kasih kepada sesama kami. Karena pada dasarnya, semua orang ini setara. Semua adalah ciptaan Allah yang sempurna. Visi kami adalah menyalurkan kasih dan berkat dari Allah kepada sesama. Visi kami ini dilandasi oleh ayat Alkitab dari 1 Yohanes 4 ayat 7 yang berbunyi, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Adapun misi kelompok kami, yang pertama, menolong adik asuh yang membutuhkan bantuan finansial untuk melanjutkan sekolah. Yang kedua adalah menerapkan Project 2-in-1 untuk membantu dua pihak dalam satu kegiatan. Yang ketiga adalah memberikan dukungan moral kepada adik asuh yang ingin melanjutkan pendidikannya untuk terus bersemangat dalam berupaya meraih cita-citanya. Kami lakukan adalah proyek adik asuh agar bisa bersekolah dengan mendukung pembiayaan SPP selama 1 tahun dan memberikan perlengkapan sekolah berupa alat tulis, buku tulis, dan beberapa perlengkapan sekolah lainnya melalui Yayasan Lentera Bagi Bangsa. Proyek ini juga merupakan proyek 2-in-1 di mana kita juga membantu Yayasan Duta Asia untuk menjual kartu ucapan yang mereka buat guna membantu kepentingan donasi terhadap Yayasan Duta Asia. Dari proyek ini kami berharap agar Jovan dapat bersekolah dan mendapatkan prestasi. Selain itu, kami juga memberikan beberapa perlengkapan untuk menunjang pembelajaran dari adik Jovan. Semoga bantuan yang kami berikan dapat membantu pembelajaran dari adik Jovan untuk menggapai cita-citanya. Untuk membantu SPP Jovan selama 1 tahun di Sekolah Lentera Harapan, kami membutuhkan biaya sebesar Rp3.600.000. Kemudian kami membutuhkan dana sebesar Rp200.000 yang dialokasikan untuk perlengkapan Jovan. Nah, apabila ditotalkan dengan SPP, maka memiliki jumlah sekitar Rp3.800.000. Perlu diingat bahwa ini merupakan Project 2-in-1, yaitu kita tidak hanya membantu adik Jovan, tapi juga membantu Yayasan Duta Asia. Untuk itu, kami membeli kartu ucapan dari Duta Asia dan kemudian menjualnya kembali, dan hasil penjualannya 100% akan kami berikan untuk adik Jovan untuk membayar uang SPP dan perlengkapan sekolahnya dengan rincian sebagai berikut. Kita membeli kartu ucapan dari Yayasan Duta Asia dengan harga per pack Rp50.000, yang artinya tiap kartu memiliki modal Rp5.000. Karena kita memutuskan menjual kartu dengan harga Rp10.000, maka kita harus menjual 760 kartu agar dapat balik modal dan mendapatkan keuntungan sebesar 3,8 juta untuk SPP dan peralatan belajar adik Jovan. 4 anggota akan menjual 130 kartu dan 2 anggota lainnya akan menjual sebanyak 120 kartu. Penjualan akan dilakukan melalui media sosial Instagram, Line, dan WA karena pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak bisa menjual secara offline. Dalam menggalang dana kami, terkendala adanya virus COVID-19 yang menyulitkan kami menjual kartu ucapan kepada orang-orang. Akhirnya kami hanya bisa berjual secara online dan itu pun tidak terlalu efektif. Pada akhirnya kami menemukan jalan yang efektif, yaitu melalui personal chat teman satu persatu dan menawarkan ke grup WA orang tua. Hal tersebut
Terbukti efektif karena orang tua memiliki daya beli yang lebih tinggi dibanding teman-teman sebaya. Dan dengan personal chat kami kepada teman terbukti lebih banyak direspon. Kuncinya adalah terus mencoba dan tidak menyerah. Selalu percaya bahwa ada jalan bagi yang mau berusaha. Kita awalnya merasa takut dengan jumlah kartu yang besar karena belum tentu orang mau beli, apalagi di masa pandemi ini. Tapi kita terus berdoa dan bekerja bersama hingga akhirnya dalam waktu kurang lebih dari 2 bulan, seluruh kartu dapat terjual dan seluruh dana dapat terkumpul. Motivasi kepemimpinan yang kami miliki adalah motivasi altruistik karena kami melihat adanya ketidakadilan di dalam kehidupan adik Jovan. Kami telah berhasil menjalankan proyek 2-in-1 dengan berhasil menjual sebanyak 760 kartu dari Yayasan Duta Sia. Yang kemudian hasilnya akan kami bayarkan untuk membayar uang sekolah Jovan selama 1 tahun ke depan. Kami juga mengadakan acara belanja bareng Jovan untuk mengenal Jovan lebih lanjut. Dan kami juga menghadiahkan beberapa barang untuk menunjang kegiatan Jovan selama belajar mengajar. Hadiah yang kami berikan berupa 2 buku motivasi untuk Jovan yang kami harapkan agar dapat memotivasi Jovan untuk menggapai cita-citanya. Kemudian kami juga memberikan jam tangan dengan fitur sensor kesehatan yang kami harapkan dapat membantu Jovan untuk lebih rajin berolahraga lagi dan dapat lebih menghargai waktu. Kemudian kami juga memberikan headset kepada Jovan agar dapat membantu pembelajaran online-nya karena Jovan sempat mengeluh bahwa earphone-nya kurang nyaman. Hai teman-teman semua, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita ID untuk Jovan. Saya Albert Theodor sebagai ketua dari Future Leader 1 ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah menolong kelompok kami untuk menjalankan proyek ini. Mulai dari Bapak dosen kami yang tercinta, Bapak Tikno Insufi, terima kasih banyak Pak kepada anggota-anggota kelompok kami yang sudah membantu jalannya proyek ini, dan tentunya yang terima kasih terbesar saya berikan kepada saudara-saudari kami yang sudah membeli kartu ucapan dari Yayasan Duta Sia, sehingga 100% keuntungannya sudah dinikmati oleh kedua pihak yang kami tolong, yaitu Yayasan Duta Sia dan adik Jovan. Untuk proyek-proyek kedepannya, saya harap agar penjualannya dapat lebih ditingkatkan sehingga keuntungan yang didapatkan lebih banyak dan kita dapat menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan lebih banyak lagi dan tentunya lebih maksimal. Sekarang saya ingin menutup proyek kami Hati untuk Jovan. God bless you all and thank you. Setelah saya menjalankan proyek ini, saya menjadi lebih mengerti apa itu berbagi dan menolong sesama, serta bagaimana sulitnya mencari uang pada masa seperti sekarang, sehingga saya lebih dapat menghargai sesuatu dan tidak boros. Sebelumnya saya mudah putus asa dan saya mudah menyerah, tapi sekarang semenjak melihat Jovan, saya yakin bahwa saya lebih tegar, lebih kuat dalam menjalani kehidupan. Setelah melakukan service learning kali ini, saya menjadi lebih menguasai skill berkomunikasi dengan orang lain. Di sisi lain, saya juga lebih memiliki effort untuk melampaui batasan diri saya. Setelah diadakannya service learning ini, saya menjadi lebih bersyukur dengan apa yang dimiliki saya sekarang, karena di luar sana masih banyak yang tidak seberuntung saya. Dan dengan dijalankannya service learning ini, saya pun belajar untuk membantu dan berbagi untuk sesama. Saya bersyukur dapat melaksanakan kegiatan proyek ini, di mana saya dapat bertemu dengan teman-teman yang hebat dan dosen yang luar biasa. Apalagi di mana proyek ini merupakan proyek 2-in-1, di mana tidak hanya membantu satu pihak, tetapi dua belah pihak. Melalui proyek ini, saya belajar banyak hal, terutama mengenai rasa bersyukur dan rasa bahagia menolong orang yang membutuhkan bantuan, serta melihat mereka tersenyum. Setelah saya melaksanakan kegiatan proyek 2-in-1 ini, saya belajar mengenai beberapa cara kreatif untuk menghasilkan beberapa pencapaian dalam satu kegiatan. Selain itu, saya juga merasa menjadi lebih dapat bersosialisasi dan lebih dapat memulai pembicaraan dengan orang lain. Makasih buat kakak-kakak yang udah beli kartu ucapan dari Duta Sia dan juga udah bayar siswa aku selama setahun. Terima kasih ya. Semoga Tuhan memberkati. Dadah.